Good morning. Selamat pagi. It's good to see all of you. Senang sekali melihat saudara semua. Why? Mengapa? Your family. Karena saudara adalah keluarga. Even if you're visiting from another church, Sekalipun saudara adalah pengunjung yang berasal dari gereja lain, in the eyes of God, tapi di mata Tuhan, you're family. saudara adalah keluarga. Amen? Amin. You know, Tahukah saudara? Jesus is not coming back for a Indonesian church, a Singapore church, an Australian church, or an American church. Nanti Tuhan Yesus akan datang kembali bukan untuk gereja di Indonesia atau gereja di Singapura, Australia, ataupun gereja dimanapun. He's only coming back for the church of Jesus Christ. Tapi dia akan kembali untuk gereja yang namanya gereja Yesus Kristus. Amen? So it doesn't matter what language, what culture you come from. Jadi tidak akan jadi masalah dari gereja seperti apa, dari bahasa apa gereja Anda berasal. If you are born again Christian, Yang penting saudara adalah orang Kristen yang lahir baru. the moment you believe and you receive Jesus as your Lord and your Savior, Tepat pada saat saudara terima Yesus, percaya pada Dia, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamatmu, God don't see whether you're Chinese, Indian, African, bola. maka Tuhan tidak akan melihat lagi saudara berasal dari suku apa, orang Chinese, orang India, orang bule, orang bola, apa itu? God only see you in Christ. Tapi Tuhan melihat saudara dengan satu cara, yaitu melihatmu dalam Kristus. And that is why in my own ministry, Itu sebabnya dalam pelayanan saya, whether I go here in Indonesia or I go to America, I go to Australia, I go to Thailand, Philippines, I don't talk about their culture. jadi kemanapun saya pergi, misalnya saya datang ke Indonesia, ke Filipina, ke Australia, ke Amerika, kemanapun saya pergi, saya tidak pernah membahas soal budaya mereka. God is not coming back for culture. Karena Tuhan Yesus tidak akan datang kembali ke bumi ini demi budaya. He's not coming back for denomination. Dia juga tidak datang kembali kedua kali untuk denominasi. This is all man-made. Karena ini semua buatan manusia. He's not coming back for a synod. Dia juga bukan datang kembali untuk sinode. Whether you're baptized under water, you're baptized with pouring, or you're baptized with sprinkling, or you're not baptized at all. Saudara, apakah dibaptisnya waktu itu di selam, ditenggelamkan, dipercik, ataupun tidak baptis sama sekali? If you believe Jesus, Yang penting kalau saudara percaya Yesus, if you believe Jesus, kalau saudara percaya Yesus, the moment you receive Jesus in your life, pada saat saudara menerima Yesus dalam hidupmu, you are in the family of God. maka saudara saat itu juga berada di dalam keluarga Allah. When you read Bible, use a bit of your imagination. Saudara saat baca Alkitab, firman Tuhan, pakailah sedikit imajinasimu. Think about this. Coba pikirkan, The thief on Jesus, Jesus when he died, there's two thieves, right? One on the left, one on the right. saat Yesus disalibkan ada dua penjahat kan, kiri dan kanan. Right? Betul? We don't know which one asked Jesus, okay? Kita nggak tahu yang mana satu yang bertanya pada Yesus. The Bible tells us that in the beginning, both of them make fun of Jesus. Alkitab mencatat dua penjahat ini sebenarnya mengolok-olok Yesus. Yeah, they say, hey, you are the son of God, save us, leh. Save yourself, save us, leh. Karena dia bilang kan, kalau kamu adalah benar anak Allah, tolong selamatkan kami dong. Jesus kept quiet. Tapi Yesus diam. Then one of them, Tapi salah satu dari dua ini, we do not know left or right. kita nggak tahu yang sebelah kiri atau yang kanan, Bible never say. karena Alkitab tidak pernah menyebut. But some theologians say on the right. Tapi ada beberapa ahli teologi katanya sih kanan. I wonder whether they were there when they crucified Jesus. Saya sampai bingung apa mereka ada di sana sampai bisa bilang sebelah kanan ya. You know what one of them said? Salah satu dari dua ini One of them berkata, said, Jesus, dia bilang, Yesus, when you come in your kingdom,
Saat engkau masuk ke dalam kerajaanmu, remember me. ingatlah aku. He never say, Jesus, I believe you. Dia nggak bilang, Yesus aku percaya padamu. Jesus, please forgive me. Atau dia bilang, Yesus tolong ampuni aku. When you go to heaven, please bring me along. Kalau engkau masuk ke surga, tolong bawa saya juga ya. Then Jesus said, hey, you never baptized. Yesus apakah waktu itu mengatakan, kamu kan belum baptis. You never give tithing. Atau kamu belum persembahan perpuluhan. You never serve in the church. Oh, kamu belum pelayanan di gereja. You never take Holy Communion. Atau perjamuan kudus kamu belum. What did Jesus say? Apa yang Yesus katakan waktu itu? What did Jesus say? Jesus said, today. Yesus mengatakan hari ini juga. Say today. Katakan hari ini juga. Say today. Katakan hari ini juga. You will be with me in paradise. Engkau akan bersama aku di Firdaus. We know Jesus died, right? Kita tahu akhirnya Yesus mati waktu itu. The Bible never said the two thieves died, Tidak dicatat dua penjahat tadi mati. But we know they sure die one. Tapi pasti kita tahu lah itu pasti mati mereka. You understand? Betul ya? Now think about this. Coba pikirkan. The thief that died, Penjahat yang mati ini, go to heaven. dia pergi ke surga. Then the angel standing outside Ada malaikat di depan, on the door there. di depan pintu sebelum masuk ke surga. One angel said to the other angel, Mungkin ada beberapa malaikat, satu ngomong begini. take their iPad now. Dia ambillah tabletnya di sana. Then check the record. Dia cek dulu riwayat orang ini. This person got criminal record, no? Orang ini riwayatnya sih penjahat. Like Pak Arnold like that. Kayak Pak Arnold lah. This person got criminal record. Dia tentu punya riwayat sebagai penjahat. That's why he was arrested. Itu sebabnya dia ditangkap waktu itu. He's crucified. Dia disalibkan sebagai hukuman. How come he can come here? Kenapa bisa datang ke surga ini? So the nearer this thief come to the door, Semakin dekat penjahat ini datang ke pintu surga tersebut, the Bible never says his name. Alkitab belum pernah mencatat nama penjahat ini ya. Heaven also no record. Di surga juga belum ada catatan orang ini. Only one record. Cuman ada satu catatannya, Thief. penjahat. But I said, why are you here? Malaikatnya mungkin bilang, ngapain kamu ke sini? I don't know. Saya nggak tahu juga. What did you do? Apa yang kamu lakukan? I don't know. Aku juga nggak tahu. You go to Bible school or not? Kamu sudah ke sekolah kita belum? You go to WB or not? Sudah tamat WIBI? No. Oh enggak. What is WB? WIBI itu apa ya? Eat nasi goreng or not? Tempat makan nasi goreng. Don't have, right? Tidak ada kan? No. Tidak. Are you baptized by John the Baptist? Apakah kamu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Who? Siapa itu? You pay your temple tax or not? Kamu sudah bayar belum persembahan untuk bait suci? No, I steal from the temple. Seingat saya nggak kasih persembahan tapi malah mencuri. Who say you can come here? Kalau gitu siapa yang suruh kamu bilang boleh masuk? I don't know. The man in the center cross said, today you with me in paradise. Saya nggak tahu sih, tapi yang jelas ada satu orang berada di tengah kita, dia yang bilang hari ini juga aku akan bersama dia di Firdaus. Oh, he said you can come. Orang itu ya, orang itu rupanya. Ya udah masuk. Isn't it true? Betul nggak? It's not about how many years you serve. Artinya tidak tergantung berapa tahun kamu melayani. People can serve 50 years, Bisa aja orang melayani 50 tahun, but they're not serving God. tapi mereka sebenarnya bukan melayani Tuhan. They're serving themselves. Mereka melayani dirinya sendiri, They're serving money. mereka melayani demi duit, They build big churches. dan mungkin di dalam gereja yang besar-besar, They do mission work. mereka lakukan pekerjaan misi, They advertise how much they give. mereka gembar-gemborkan sudah berapa besar mereka memberi, They take photo with the governor, with the president. mungkin mereka foto-foto, sudah banyak acara sama gubernur, sama presiden, One photo missing. satu foto yang terlewatkan. No photo with Jesus Christ. Tidak ada foto bersama Yesus. It's not about how many years we serve.
Bukan tentang berapa lama kamu sudah melayani. It's not about how much we give. Bukan juga tentang berapa banyak saudara sudah memberi. It's not about how well we preach. Bukan seberapa bagus kita sudah berkhotbah. It's whether we believe Jesus is our Lord and our Savior. Tetapi apakah kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita? Amen? Amin. Amen. Is serving good? Apakah melayani itu baik? Yes. Pasti. Better serve. Sebaiknya melayani memang ya. Is giving good? Apakah memberi juga bagus? Yes. Ya. It's an act of worship. Karena memberi adalah tindakan menyembah. Is going to Bible school good? Apakah masuk sekolah Alkitab itu baik? Yes. Ya. Hopefully you learn more about God. Harapannya adalah lebih banyak lagi belajar tentang Tuhan di dalam sana. I have met people. Karena saya sudah ketemu orang, I've met real people. ketemu orang beneran Go to Bible school. yang sudah masuk ke sekolah Alkitab, Graduated. bahkan sudah lulus, Got degree. bahkan dapat gelar, Wear the hat. Go to the stage. Take the dan degree. sudah ada topi peta itu. Wisuda, jelek sekali terjemahannya ya. Topi wisuda ada fotonya juga. Right? But he's an atheist. Huh? Atheist. Oh, tapi dia itu nggak percaya Tuhan. Then I asked him, Jadi saya mau tanya kepada dia, why you go Bible school? untuk apa kamu masuk sekolah Alkitab kalau begitu? I go Bible school to find out what's wrong with the Christian. Saya masuk sekolah Alkitab, tujuan saya kemarin cari tahu salah orang Kristen itu apa. I tell you something, you don't tell the atheist. Tolong saya mau beritahu sesuatu, saudara jangan berubah menjadi ateis. The atheist believe in God more than the Christian. Sebenarnya orang ateis itu lebih percaya Tuhan dibanding orang Kristen. Why? Mengapa? They believe so much, they want to prove he doesn't exist. The Christian believe he exists, but live as if there is no God. Orang ateis itu sebenarnya saking percayanya adanya Tuhan, sampai-sampai dia cari celah terus, membuktikan terus bahwa dia itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada. Padahal dia percaya ada, dia buktikan nggak ada. Tapi orang Kristen, ya kan, dia Believe. dia percaya Tuhan itu ada, tetapi dalam hidupnya seperti seolah-olah tidak ada Tuhan. You understand? Paham saudara? So we're going to talk about family talk part 2. Jadi sekarang kita mau bicara tentang keluarga bagian kedua, karena minggu lalu pertama. And part 2, we also need the 3 person. Di sesi 2 ini bicara tentang keluarga, butuh volunteer juga 3 orang. And our tallest person last week, not here today. Orang yang paling tinggi kemarin yang dipakai sebagai alat peraga lagi nggak di sini. So last week we have the son, this week we have the father. Minggu lalu yang sebagai peraganya itu orang tingginya itu anak saya. Hari ini bapaknya di sini. Okay. Then the other one is Pastor Henry, right? Okay. Pastor Hendrik nomor 2. Pastor Henry, you enjoy already, so you come up. Pastor Henry, and then we have Gary. Pastor Hendrik dan Gary, supaya mereka santai disuruh ke depan. Gary last week, the hair can cover the eye. Minggu lalu Gary itu rambutnya menutupi mata, saking panjangnya. Now the haircut. Last week 16 years old, this week 12 years old. Minggu lalu kelihatan umur 16, hari ini kelihatan 12. You're supposed to go to the kids club. Minggu depan jadi 6 tahun balik ke kids club. So remember, okay. So remember what they represent, ya. Jadi masih ingat enggak, minggu lalu mereka ini bertiga ini mewakili apa? This is your dreams. Ini adalah impianmu, mimpimu. Mimpi, ya? Okay. Mimpi. Everybody got dreams. Karena semua orang punya mimpi dalam hidupnya. You may think I have a goal. Your goal is your dream. Mungkin saudara menyebut itu adalah goal, tapi goal itu adalah dream, impianmu. Understand? Ya. And sometimes in your life you have dreams. Kadang-kadang dalam hidupmu kamu punya mimpi-mimpi. After 5 years, 10 years, 20 years, you give up your dreams. Tapi setelah berlalu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, mimpi ini direlakan, enggak mimpi lagi. And therefore, sometimes you have goals. Nah, kadang-kadang punya tujuan atau goal. But after 5 years, 10 years, 20 years, you become goalless. Setelah 5 tahun berlalu, 10 tahun, 15, 20 tahun, goalnya itu sudah enggak ada.
and then you become a goldfish. Kemudian menjadi ikan mas katanya, bahasa Inggris ya, lucu-lucuan tapi nggak lucu di bahasa Indonesia. Ada masalah lah itu Ada bahasa Indonesia. And then you have your desire. Kemudian di sini mewakili yang namanya desire. Desire itu apa? Hasrat, keinginan. Your desire is to how to fulfill your dreams. Keinginannya adalah kamu pengen tahu caranya bagaimana bisa penuhi mimpi ini, mencapai mimpi. So for you to activate your desire to achieve your dreams, Supaya saudara bisa mengaktifkan yang namanya keinginan agar bisa capai mimpi, you must look like 16 years old. maka kamu harus terlihat seperti orang berusia 16 tahun. No, Lucu itu sebenarnya, ketawa dong. you need direction. Saudara perlu memiliki yang pertama itu adalah arah. So all of us starts here. Jadi semua orang itu mulai dari sana. We have a dream Aku punya mimpi or dreams. atau impian-impian. We have desire how to achieve those dreams. Kita juga punya keinginan bagaimana ya caranya mencapai mimpi-mimpi ini. Some of you may think, what's the difference between desire and dream? Mungkin saudara bertanya-tanya, ada yang bertanya apa ya bedanya keinginan dan impian. Watch this, Perhatikan. The dream is to live in a big house with a Land Cruiser with many servants. Oke, katakanlah impian kita adalah pengen punya rumah besar, mobil mewah, dan banyak pelayan di dalamnya. Okay, that's the dream. Itu contohnya impian, contohnya. Okay? The desire is to be the CEO of the company, so that you can fulfill your dreams. Nah, jadi keinginan yang namanya desire ini adalah aku pengen menjadi pimpinan perusahaan agar penghasilannya besar bisa mencapai impianku. Clear? Clear so far? Jelas ya sampai di sini? Clear so far? But then your direction. Kemudian kamu punya yang namanya arah. Your eyes keep looking at your dream. Matamu selalu tertuju pada impianmu. But you do not know how to start to become your desire. Tapi tidak tahu caranya bagaimana agar bisa jadi yang kamu inginkan tadi. Most people Kebanyakan orang send their children to school. kirim anaknya masuk sekolah, Correct? ya, Study. belajar terus Until they graduate. sampai dia lulus. But Tetapi when it's funny, lucu sekali, you are uneducated kamu tidak terlalu berpendidikan. and you work very hard Kamu kerja keras to send your son supaya kirimkan anakmu to school masuk sekolah. so that his life Supaya hidupnya anak itu don't have to work so hard tidak perlu kerja keras like you. seperti kamu. Yes? Betul? Correct? Betul? But when he graduate Tapi setelah anak ini lulus, with new knowledge, dengan pengetahuan dia yang baru, he tell you dia memberitahumu how to live better. cara bagaimana punya hidup yang lebih baik. You know what most orang tua say to their children? Tapi kebanyakan yang terjadi orang tua ngomong apa ke anaknya? I older than you, you want to teach me? Enggak terima anaknya lebih pintar. Kamu masih muda mau ngajarin kita orang tua. I have more experience than you. Saya punya lebih banyak pengalaman, tahu nggak? You stupid. Kamu masih bodoh. So you send your son, your daughter to go to university to become stupid. Jadi kan aneh kan, berarti kamu kirim anakmu sekolah untuk menjadi bodoh dong kalau begitu. Funny, right? Aneh kan? So what happened? Jadi apa yang terjadi? He wants to walk. Dia mau melangkah, Start walking. coba melangkah. People pull back. Rupanya ada yang narik. Why? Kenapa? Number one, Satu, they don't want you to move from where you are. mereka nggak ingin kamu bergerak dari tempatmu berasal. You understand? Paham? Your friend, don't go, please don't go. Temanmu bernyanyi-nyanyi, tarik tanganmu supaya kamu jangan pergi. Please don't go, jangan pergi. Then, or Atau you want to go. kamu mau maju kan? Ditahan, tahan. What is blocking them? Apa yang menahan dia? No money, Tak ada duit lah,
no friend, tak ada teman lah, no contact, tidak ada yang kenalannya, too short. terlalu tinggi badannya. You understand? Saudara paham? Too tall, Terlalu pendek, too skinny, karena udah kepake tadi. Terlalu kurus, too big, terlalu besar, terlalu, semuanya terlalu. so many reasons. Jadi terlalu banyak alasan. So what happened? Jadi yang terjadi apa? They give up afterward. They come until here, Mungkin sudah sempat melangkah sampai segitu, they give up. kemudian menyerah. What do? Apa yang mereka lakukan? Sudahlah, go back. Menyerah, ya udahlah balik kembali ke tempat asal. Kembali ke tempat. This normally happen when you have dreams from young. This thing normally happen when you reach about 30, 35 years old. Biasanya ini terjadi pada saat kamu masih muda, itu lebih kurang usianya 13-an tahun. 30 years old, huh? Oh, sampai 30 tahun begitu terus. 30 to 35 years old, 30 sampai 35, people would think, maka orang-orang biasanya berpikir, forget it. lupakan aja lah kalau begitu. I try. Soalnya saya sudah coba terus. So instead of pushing, instead of trusting God to bring them to where their desire is, they stay here for the next 20, 30 years. Bukannya melangkah terus dan percaya sama Tuhan, bahkan mereka itu malah macet di sana, tidak melakukan apa-apa lagi, dan ini terus seperti itu sampai 20 tahun ke depan. Then they reach the age of 55, 60, 60s, I'm 61. So reach the age of 60. Nah, kemudian tiba-tiba udah mencapai usia 55, 60-an. They're supposed to be here, Mereka harusnya sudah di sini, but they are still. tapi rupanya masih di situ. And you know what they do? Tahu nggak apa yang mereka lakukan? They regret. Mereka menyesal, They get angry. mereka marah. God, Tuhan, why you give me the dream? kenapa engkau memberikan aku mimpi seperti itu? Why you give me all these ideas? Kenapa engkau memberikan aku ide-ide begini kalau begitu? I never achieve. Padahal aku nggak pernah mencapainya. They get angry with God. Mereka marah sama Tuhan. The next group of person, they get angry. Kemudian ada lagi kelompok orang yang mereka marah. They get angry with the loved one, Mereka marah sama orang-orang yang mereka cintai sebenarnya. their wife, Istri mereka, their children, anak-anak mereka, their friends. teman-teman mereka. In the end, Pada akhirnya they become very angry. mereka menjadi orang yang sangat marah. And nobody wants to be their friend. Dan enggak ada orang yang mau berteman sama dia. They become more angry. Makin marah lagi dia. Angry, lonely person. Menjadi orang yang kesepian tetapi pemarah. But you know something? Tahukah saudara? God Tuhan wants you to live a life that is prosperous and healthy. Tuhan ingin kamu menjalani kehidupan yang makmur dan sehat. Please don't think in terms of prosperity always about money. Jadi janganlah punya pikiran kalau bicara kemakmuran selalu bicara soal duit. See yourself blessed. Lihatlah dirimu adalah orang yang diberkati. Why? Mengapa? So, again, and then you all can go back and sit down. Again, you are here and you're looking at your dreams and your desire. Sekali lagi posisi saudara ada di sana, tapi mata saudara melihat kepada impian dan juga keinginan. And instead of using your own idea, your own strength, the worldly system, jadi saudara tidak lagi menggunakan kekuatan sendiri, pikiran sendiri, kekuatan dunia dan sistem dunia. you take this Maka saudara ambil ini, and say, Lord, jadi keinginan dan impian bawa kepada Tuhan, katakan Tuhan, I submit this to you. aku mau serahkan ini kepadamu. You know when God take it, Saat Tuhan yang mengambil itu, when you listen to the next English statement, I don't know how you translate this. Ya. All right. Perhatikan dalam bahasa Inggrisnya, When you surrender all to God, saat engkau menyerahkan semuanya pada Tuhan, when you surrender all to God, saat engkau menyerahkan segalanya kepada Tuhan, your hands are empty to receive all of God. berarti tanganmu menjadi kosong sehingga kamu bisa terima semuanya dari Tuhan. You understand? Saudara paham? When you surrender all to God, Waktu saudara serahkan semua yang ada dalam tanganmu kepada Tuhan, your hands are empty, you are ready
to receive all of God. Berarti tanganmu jadi kosong, berarti juga kamu siap untuk menerima semuanya yang dari Tuhan. The problem with Christians, Masalah pada orang Kristen, we come to church kita datang ke gereja, and when we pray, dan saat kita berdoa, we only surrender a certain department to God. kita hanya menyerahkan sebagian saja kepada Tuhan. For example, Sebagai contoh, you like to, how to say? You like to drink, misalnya saudara suka minum, correct? Or Yeah. you like to drink beer or suka wine. minum bir, suka minum anggur. But you can surrender your family. Lord, my family is to you. Kalau keluarga bisa diserahkan, Tuhan, keluargaku kuserahkan padamu. Lord, I surrender my business to you. Tuhan, bisnisku ini aku serahkan ke dalam tanganmu. Lord, drinking, I drink alone. Tuhan, kalau minum-minum biar aku masih suka ya, aku pegang aja. You understand? Saudara paham? All of us do that. Semua kita lakukan begitu. We don't surrender all. Kita tidak serahkan semuanya. There's an English song, I surrender all. Bahasa Inggris ada lagu seperti itu. Aku Right. menyerahkan segalanya. I surrender all. Bahasa Indonesia apa? Lagunya ada. Aku berserah, oh iya. Tapi segalanya ya. All to you, my blessed Jesus, I surrender all. Ya, itulah lagunya. Right? You know what we do? Tahu nggak apa yang kita lakukan? This one I can surrender. Yang ini aku serahkan. And most of the time when we say we surrender, Dan seringkali saat kita katakan aku serahkan, we are not surrendering. sebenarnya kita nggak serahkan. We are trading. Kita lagi berdagang sama dia. Contoh. Contoh, Lord, I surrender this, Tuhan aku serahkan ini. but I'm expecting this in return. Tapi saya lagi berharap dapat yang ini. You understand? Ya, tukar ya. And then when God bless you, not this, but this, you thank you God, but still not happy. Rupanya Tuhan beri, tapi bukan seperti yang kamu mau, tapi seperti ini misalnya, kamu juga tidak senang. Tuhan bukan seperti ini, tapi ya diberkati sih, tapi bukan ini yang aku mau. Right? Listen, okay? Dengarkan. Another English saying. This is what God gave me. Nah, ini Tuhan berikan kepada saya. Ini dalam bahasa Inggris ya. Either you surrender all or you did not surrender at all. Kamu sebaiknya serahkan semua atau tidak sama sekali. If you said I surrender all, Karena kalau kamu bilang kamu serahkan semuanya, your hands, you know, when an enemy, when you lose to your enemy, misalnya kalau saudara kalah dalam peperangan ya, katakan, ini musuh saya nih, kan perang, ya. Rupanya sisinya musuh itu menang. Ya, ini sisi sana, sisi situ, kan lagi perang, ya. Ya pasti kalah. Karena ini tinggi kan, Goliat ya. Nah, pada saat musuh yang sudah menang ini suruh kamu menyerah, sebenarnya yang menang ini lagi ngomong apa? Minta apa? Minta kamu angkat tangan, nah lepaskan senjatamu, dan juga pisau, pedang. Ya, semua perlengkapan perangnya harus dicopot. Betul tidak? Bahkan ada yang minta supaya karena udah kalah kan disuruh telanjang aja. Kenapa? Bisa aja kamu sembunyiin pisau kecil atau senjata api. Kenapa kalau kita aja posisi kalah begini bisa-bisanya menyerah begitu total kepada musuh, kenapa nggak bisa berserah menyerah pada Tuhan? Bye-bye. Oh. So last week we ended
in Matthew chapter 11, Minggu lalu kita berakhir di Matius 11. where I got Pak Arnold to come out, Waktu itu saya minta Pak Arnold maju ke depan, and Pak Arnold doesn't believe me dan Pak Arnold tidak percaya saya. because I asked him, don't touch. He must. Saya suruh dia jangan sentuh. Remember? Masih ingat? You all remember? Why is it that why is it that, so what happened last week we took the box. Oke, minggu lalu kita ada bawa kotak. Where's the box? Kotaknya mana? Oh, yang diangkat Pak Arnold itu ya? Ya. Okay, that one. Oke, sekali lagi. Yang agak besar ada nggak? Come on, bring it. Bring this side. Masukkan kursi ke dalamnya, biar berat. Fold. Fold put inside. Okay. Put here. So we ended on this verse, chapter 11. Kita kan berakhir dengan Matius 11 minggu lalu. Right? And Jesus says, come unto me. Katanya Yesus mengatakan, datanglah kepadaku. Right? Come unto me. Datanglah kepadaku. Verse 28, right? Verse 28 to verse 28. Ayat 28. Marilah kepadaku. Okay, there. Come unto me, all you who are weary and heavy laden, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. and I will give you rest. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Come, take it up, put it on the shoulder. Same thing, eh? Same thing. Ini masih sama kayak kemarin ya. Put down your hand. Lepaskan tangannya. Why is it? Mengapa? Why is it? Mengapa? When we say we trust God, Waktu kita bilang kita percaya Tuhan, we dare not let go. kita nggak berani lepas tangan. Because sometimes when you walk, Karena pada saat kita jalan nanti, suddenly drop, tiba-tiba kayak mau jatuh, immediately the hand go up, tiba-tiba tangan naik lagi. right? Immediately the hand go up. Tiba-tiba tangan naik lagi. Don't worry, you won't drop, okay? Jangan khawatir, nggak akan jatuh Pak. But, put down your hand. Coba turunkan tangan. But when things like that, Tiba-tiba kalau kayak gini lagi, what do you do? apa yang kamu lakukan? What do you do? Apa yang kamu lakukan? We immediately react. Otomatis kita bereaksi. Why? Mengapa? Because we don't trust God. Karena kita nggak percaya Tuhan. That even when it's falling, Padahal sekalipun itu jatuh, Jesus' hand is stronger. tangan Tuhan Udah ya, Yesus udah ya. jauh lebih kuat. Don't touch, Jangan sentuh ya. We don't trust God Kita tidak percaya Tuhan that God hand bahwa tangan Tuhan is stronger. lebih kuat, See? ya kan? Udah. Taruh sini aja nggak apa-apa ya. Thank you, Anna. So often, Jadi sering sekali when God asks you to come to Him saat Tuhan mengatakan marilah kepadaku and rest, dan terima kelegaan. the first challenge Maka tantangan yang pertama, for you to enjoy God's health and God's wealth is that we need to let go. tantangan agar kamu bisa menikmati yang namanya berkat Tuhan dalam bentuk kemakmuran ataupun kesehatan, tantangan pertama adalah kamu sulit sekali untuk lepas tangan. The problem is Masalahnya adalah we find it very hard to let go. kita sulit sekali yang namanya lepas tangan. True or not? Betul tidak? Some of us Beberapa di antara kita, has faced failures. kita sudah hadapi yang namanya gagal. Some of us, Beberapa di antara kita, unfortunately, sayang sekali, have faced problems in churches that you believe that, people that you respect and they betray you or they hurt you. beberapa mungkin mengalami yang namanya masuk ke gereja, melihat orang-orang yang tadinya dianggap panutan, ternyata mereka itu mengecewakan bahkan mengkhianatimu. And that pain, Dan rasa sakit tersebut that betrayal, dan pengkhianatan tersebut 5 years, berlangsung 5 tahun, 10 years, 10 tahun, you're still angry tetap engkau marah and we cannot let go. dan gak bisa lepas tangan. God is saying, Tuhan mengatakan, come to me, marilah kepadaku, rest.
Istirahat. Let go of those things. Lepaskan semua hal tersebut. You see, you and I, Saudara dan saya, we cannot grow kita nggak bisa bertumbuh until we let go. kecuali kita benar berani melepas tangan. Parents know this. Orang tua know this. Orang tua paham ini. You send your children, Engkau mengirimkan anak-anakmu, you know, Ibu Jenny, Ibu Jenny, always worried about the son Ken. dia khawatir terus sama si anak laki-lakinya Ken. I'm in a very dangerous position because the husband standing beside me. Pak Sopo bahaya di antara kita, suami istri di antara kita. Dia berdiri, I feel like Jesus beside the two. crucified dah. And then I still remember Saya masih ingat years ago, beberapa tahun yang lalu, Ken wanted to go ride bicycle. dulu itu Ken pengen belajar bersepeda. Okay, common, right? Biasa kan anak laki-laki. As mother, you're always worried. Sebagai seorang ibu selalu khawatir. Will he fall? Jangan-jangan nanti dia jatuh. If they go to the road, Kalau nanti ke jalan raya, is it safe? apakah aman nggak? Right? Betul? She called me. Dia telepon saya gara-gara itu. Pastor, Pastor, Ken want to go and ride bicycle. Ken mau naik sepeda. Ya, Now, sekarang Ken go ride bicycle, no problem. sekarang Ken naik sepeda nggak ada masalah lagi. We sooner or later we need to let go. Cepat lambat kita perlu lepas tangan. They cannot grow unless you let go. Nggak mungkin mereka bisa bertumbuh kalau kita nggak lepas tangan. True? Betul? Now, Sekarang, that day, hari ini, she told me, dia kasih tahu, waktu itu dia kasih tahu saya, before Iskandar come back from Jakarta, sebelum saya datang dari Jakarta, Jenny told me, Pastor, I so proud, you know. dia bilang, Pastor, sekarang saya bangga sekali. Why you so proud? Kenapa kamu bangga? Ken drive to school. Sekarang Ken mengemudi ya, pakai mobil ke sekolah sendiri. I said, that's good. Pastor bilang, baguslah. No, Enggak. Pastor, I proud. I'm proud. Saya sekarang bangga. Not because Ken drive to school. Bukan karena Ken itu udah bisa nyetir ke sekolah. I'm proud of myself because I never say anything. Saya bangga sama diri saya sendiri karena saya bisa tutup mulut akhirnya. Because the mother will say, be careful lah. Karena Watch the biasanya- car. Make sure you don't ride. Don't listen. You know, mothers are like that, isn't it? Karena biasanya seorang ibu pasti begitu ya, hati-hati ada mobil di sana, kiri dan kanan semuanya begitu ya. Right? Don't worry, Helen, Henry, your time will come. Bapak ibu yang anaknya akan nyusul, siap-siap nanti akan tiba giliran Anda. It doesn't matter whether it's a bicycle, a motorbike, even going overseas to study, you also khawatir. Sebenarnya apapun itu, sepeda kah, sepeda motor atau mau kuliah ke luar negeri, You know, you all live in Medan, saudara tinggalnya di Medan, and then your daughter or your son want to go to Jakarta and study. In Indonesia also you cry, "Oh, so far away." nanti anak perempuan dan anak laki-laki mau kuliah, padahal masih juga di Indonesia, udah nangis-nangis gitu loh, padahal masih Indonesia. Isn't it? Betul nggak? No need to go overseas. Jadi nggak usah ngomong sampai ke luar negeri deh. Pas di Tanggang, Ibu sedang ada daughter, Nika is now Nika in di Surabaya. ya. Pak Sitanggang, Ibu dan Nika sekarang ada di Surabaya. Whether you like it or not, Suka nggak suka, to grow, untuk bertumbuh you need to let go. harus berani lepas. If you want to grow in Christ, Kalau kamu ingin bertumbuh dalam Kristus, you need to come to Christ. maka kamu harus datang pada Kristus. You need to follow Him. Kamu perlu ikut Dia To live like Christ. untuk bisa hidup seperti Kristus. How many of you want to enjoy the miracles of God in your life? Berapa banyak di antara saudara yang ingin sekali menikmati mujizat-mujizat Kristus dalam hidupmu? The miracles happen so naturally. Yang pada kenyataannya mujizatnya terjadi itu kayaknya alamiah begitu. How you do it? Bagaimana bisa begitu? You cannot want to enjoy Kentucky Fried Chicken by going to McDonald's. Kamu nggak mungkin kalau mau makan Kentucky Fried Chicken tapi perginya ke McDonald. Pak Ana, you don't go to McDonald's and says,
nasi goreng. Enggak mungkin Pak Arnold mau makan nasi goreng tapi ke Kentucky, McDonald. Huh? Ari, you go to nasi goreng and says, ada Burger King dah? Atau Pak Ari ke BPK mau minta apa itu? BPK. Burger. Mau makan burger. Correct or not? Betul tidak? If you want to follow Christ, you want to live Christ-like life, you have to follow Christ. Saudara kalau mau hidup di dalam kehidupan yang serupa dengan Kristus, maka saudara perlu ikut Kristus. Sometimes, kadang-kadang in life, dalam hidup, your dreams, impian-impianmu, your desire, atau keinginan-keinginanmu, meet obstacles. Ketemu hambatan. My daughter, anak-anak saya, my eldest daughter, yang paling tua ya, anak tertua saya, married for 10 years. Sudah menikah 10 tahun. All my friends who were at the wedding, di dalam pernikahan dia, semua teman-teman saya, every time I meet them, setiap kali kalau saya ketemu mereka, they will ask me this question. Mereka yang kemarin hadir di pernikahan, mereka akan tanya ke saya. Hey, become grandfather already or not? Kamu sudah jadi opung ya? Hah? Become grandfather or not? Sudah jadi opung belum? How many years Sudah berapa tahun ya? She married how many years already? Dia udah menikah berapa lama ya anakmu itu? This year 10 years. Tahun ini udah 10 lah. Wah, 10 years still don't want to have children. Wah, 10 tahun belum punya anak ya? They don't know. Mereka nggak tahu. My daughter miscarried 3 times. Bahwa anak perempuan saya sudah keguguran 3 kali. How do you tell people? Bagaimana kamu bisa cerita ke orang? You laugh, you see them with their grandchildren, you laugh, oh so cute, so beautiful. How do you tell them? Saat kamu ketemu orang, mereka bisa ketawa, bisa bercanda sama cucu mereka. Bagaimana kamu bisa cerita ke mereka? They invite you to their grandchildren's birthday. Mereka undang kamu menghadiri ulang tahun cucu-cucu mereka. How do you tell them such things? Bagaimana kamu bisa cerita kondisimu ke mereka? Do you turn back and say, God, why? Apakah kamu kembali cari Tuhan, tanya Tuhan kenapa begitu? Or do you put on a brave face and says, when the time comes, they will have their own children? Ataukah kamu harus pasang wajah yang palsu untuk mengatakan kepada mereka dengan berani, yalah nanti Tuhan pada waktunya akan berikan. I'm not talking about other people's children. Saya enggak lagi cerita anak orang lain. I'm talking about my own beautiful daughter. Saya lagi cerita anak saya sendiri. So I understand. Jadi saya paham. If you have a miscarriage, kalau kamu pernah keguguran, if you find it difficult to give babies, to get babies, kalau kamu bilang kamu pernah mengalami kesulitan untuk mendapatkan bayi atau anak, and you look up to God, say, why? Kamu lihat pada Tuhan, kamu cari Tuhan dan mengeluh Tuhan kenapa begitu. I understand. Saya bisa paham. But you know something? Tapi tahukah saudara? More than I can understand, Jesus understand. Lebih dari pengertian saya, Tuhan lebih mengerti lagi. The last time my daughter lost her baby. Terakhir kali dia keguguran yang terakhir itu was during the pandemic. Adalah waktu masa pandemi. She called. Dia telepon saya. Sorry ya. Thank you. She called me. Dia telepon saya. And told me the news. Dia mengabarin ke saya. Already I feel painful. Saya aja sudah sakit. But you know what was more painful? Tapi tahukah saudara apa yang lebih menyakitkan? I can't fly to Australia to see my daughter. Saat itu saya nggak bisa terbang ke Australia untuk ketemu anak saya. Why? Kenapa? Pandemic, right? Pandemi. Lockdown, right? Juga lockdown. So when you go through such, you have dreams. Jadi kalau saudara mengalami yang namanya kamu punya impian. To be a grandfather. Mau menjadi seorang kakek. You have the desire kamu to punya keinginan. hold the baby.
Keinginan untuk menimang bayi. Obstacle after obstacle. Hambatan demi hambatan. How do you rest? Bagaimana kamu bisa lega, istirahat? How do you come to Jesus and receive His rest? Bagaimana kamu bisa datang kepada Kristus dan terima kelegaan dari Dia? So I go to the Word. Jadi saya datang kepada firman Tuhan. I say, God, Saya katakan, Tuhan, I need to rest. saya butuh Rest in you. istirahatmu. You know, your mind Istirahat. Saudara, dalam pikiranmu will find all sorts of questions. pasti akan banyak pertanyaan yang muncul. So you're looking at somebody who knows the scripture very well. I mean, I read the Bible, I listen to Bible every day. Kamu tentu secara otomatis akan cari orang yang kamu tahu, orang ini suka baca firman Tuhan, Alkitab setiap hari. How do you find comfort? Bagaimana bisa mendapat penghiburan? You find comfort in the Word. Kita hanya bisa dapat penghiburan dalam firman Tuhan. When King David and Bathsheba committed adultery Waktu Daud dan Batseba itu berzina, and the baby died. dan bayi yang mereka lahirkan itu akhirnya mati. Remember the baby died? Saudara ingat kan ada bayi yang mati? What did David say? Apa yang Daud katakan? He cannot come back to me, Daud bilang, bayi itu nggak bisa lagi kembali ke aku, but I will go to him. tapi aku suatu hari akan temui dia. I know Jadi saya tahu they are safe bahwa mereka semua itu selamat in God's hand. di tangan Tuhan. Amen? Amin. Number 2, Nomor 2, from the Bible, dalam Alkitab, Jesus said, Yesus mengatakan, remember there was a story that the Sadducees came to ask Jesus. There was a man who has a wife and then they don't have children, he died, then the brother take over to be the husband. saudara ingat ada cerita tentang orang Saduki datang ke Yesus menceritakan bahwa suami istri, suaminya meninggal, kemudian saudaranya mengambil dia sebagai istri. Right? And 7 brothers Dan dari 7 saudara married the same woman. menikahi perempuan yang sama. When they are in heaven, Waktu mereka di surga, whose wife is she? ini istri siapa pada akhirnya kalau di When they surga? die, whose wife does she belong to? Jadi kalau sudah mati, ya kan, itu statusnya ini perempuan istrinya siapa? The first brother, Apakah saudara pertama, the third one, atau yang ketiga, the seventh one. atau yang ketujuh? Jesus corrected them. Jadi Yesus mengoreksi mereka. You are wrong. Kamu salah. They will not be given to marriage. Mereka tidak ada lagi hitungan perkawinan. They will be like angels. Mereka akan menjadi seperti malaikat. For God is not the God of the dead, but God of the living. Karena Tuhan, bagi Tuhan, Tuhan adalah Tuhan orangnya hidup, bukan orang mati. My grandchildren are alive. Maka saya mau katakan, cucu-cucu saya itu hidup. You understand? Paham And saudara? this is where you find rest. Disitulah kita menemukan kelegaan. I have many reasons to give up ministry. Saya banyak sekali alasan kalau mau dipakai untuk menyerah dalam pelayanan. Many reasons. Banyak alasan. Money. Soal keuangan, I need to earn money to look after my family. karena saya butuh cari duit itu untuk keluarga. Hey, every one of you, every parents, you need to work hard for your family. Saya mau katakan, kalian semua para orang tua perlu kerja keras, kerja yang baik demi keluarga. You understand? Saudara paham? Anything wrong with that? Apakah ada yang salah dengan No, itu? nothing wrong. Tidak salah. Nothing wrong in earning money. Tidak salah cari duit. Work hard. Kerja keras, Work very hard. kerja lebih keras. Okay? Oke? Work very hard Kerja yang rajin to earn money untuk dapat duit for your family, bagi to keluargamu, give to the church, berikan ke gereja, to bless the ministry, memberkati pelayanan-pelayanan, to buy ticket for me to come to Medan. beliin tiket saya untuk pulang dari Jakarta ke Medan. Jakarta. Oh, Singapura ya, Singapura. But if you only rely
on yourself, Jadi kalau saudara cuma bergantung pada diri sendiri, what happened? apa yang terjadi? Even when you have a lot of money, Sekalipun kamu nanti sudah banyak duit, you're not happy. kamu tetap tidak bahagia. Money doesn't make you happy. Karena uang tidak bisa buat kamu bahagia. Money is a tool. Karena uang itu cuma alat. A tool to buy chair. Alat untuk bisa beli kursi. A tool to buy microphone. Alat untuk beli mic. A tool to buy your shoes. Alat untuk bisa beli sepatu. A tool to buy a house. Alat untuk beli rumah. But a house is not a home. Tapi rumah belum berarti keluarga. You understand? Paham? A house is not a home. Rumah belum tentu adalah keluarga. A home is where the family stay together, love one another, grow together. Karena sebuah keluarga itu adalah tempat di mana anggota keluarganya itu saling mengasihi dan hidup bersama-sama di dalamnya. Does God want you to have a good house? Apakah Tuhan ingin kamu punya rumah dalam bentuk gedung yang bagus? Yes? Ya, Yeah. ya pasti. God want you to have a good house. More than that, God want you to have a blessed home. Tetapi tentu saja Tuhan ingin kamu menikmati rumah dalam bentuk gedung yang bagus. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan ingin kamu punya sebuah keluarga yang diberkati. No point buying a house, a gedong, 3-story high. Jadi jangan lagi melihat beli rumah itu sampai 3 lantai, 5 bedroom, 5 kamar tidur, 6 bedroom. atau 6 kamar tidur. Why 6? Kenapa 6? Hey, why must have 6 bedroom? Kenapa saya harus punya kamar tidur 6 ya? You got father, mother, son, daughter. 4 only what? Kan anak dan istrinya cuma 4 orang totalnya. Huh? Why you need 6 bedroom? Kenapa harus 6 kamar tidur? Father 1 room, mother 1 room. Rupanya papa mamanya terpisah kamar. Son 1 room, daughter 1 room. Laki-laki terpisah, anak perempuan pisah. The dog 1 room, the helper 1 room. Oh, rupanya ada apa itu? Siapa namanya itu? Ada anjing 1, nanti ada kucing lagi 1. Right? And even the helper got their own room. Wah, sampai pembantu pun dapat kamar terpisah. You know, in Indonesia very funny. Di Indonesia ini lucu. I find very funny. Saya rasa lucu sekali. Surabaya. Di Surabaya, Jakarta, Medan. Nah, dia nggak kasih izinkan ngomongin yang jelek soal orang. Kan? No, you don't like me. I see a lot of big houses. Saya melihat banyak sekali rumah-rumah besar. Big houses. Rumah-rumahnya besar. Huh? Got gardener. Sampai ada tukang kebunnya. Got cleaner. Ada yang tukang bersih-bersih. The owner don't stay there. Tapi pemiliknya nggak tinggal di sana. Where do the owner stay? Pemiliknya tinggal di mana? The house is so big. Rumahnya besar sekali. The owner stay in Singapore in a condominium very small. Pemiliknya tinggalnya di Singapura, kondominium, ukurannya kecil aja di sana. It's not the size Bukan soal ukuran of the building. dari gedung, It's the size tetapi ukuran of your heart. dari hatimu seberapa besar. So Jesus say, Jadi Yesus berkata, come on to me. marilah kepadaku. When you come to Jesus, Saat engkau datang pada Kristus, you can Yesus, enjoy everything. engkau akan bisa menikmati semuanya. Many of us, when you go to church, Banyak sekali kita itu datang ke gereja, it's very funny, you know. lucu sekali, We said, Lord, we sing hallelujah, Jesus, we love you. kita puji Tuhan, katakan Tuhan, engkau baik, aku mengasihimu. Here in Agape Grace Family, we got envelope. Huh? Di sini Agape Grace Family kita ada amplop. Huh? You can put your money, nobody know how much inside. Kalau kamu masukin duit, nggak ada yang tahu itu kamu mau masukin berapa. Right? Betul? Last time we don't have envelope. Kalau dulu kita nggak pakai amplop. So when the offering bag goes round, Jadi waktu kantong persembahan diedarkan, Lord, everything I have belongs to you. waktu pujian penyembahan Tuhan, segala milikku adalah milikmu.
the pastor or the leader says, it's time to give to the Lord. Kemudian pengkhotbah atau worship leadernya bilang, oh, ini saatnya memberi. Amen. Amin. Take out your wallet. Ambil dompet, Got 100,000, ada 100.000, 50.000. Where is the 2,000? Yang 2.000 yang mana ya, dia cari yang 2.000. Why? Mengapa? Why? Mengapa? Because we don't see God as a rich God. Karena kita nggak melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang kaya. It's funny, Lucu ya, It's funny. lucu. Let me tell you something, okay? Saya mau kasih tahu sesuatu. You give Saat kamu memberi or don't give, atau tidak memberi, God is still God. Tuhan itu tetap Tuhan. You understand? Paham ya? Your giving Jadi pemberianmu itu doesn't affect Him. tidak mempengaruhi dia. Your non-giving Ketidakmemberianmu also doesn't affect Him. juga tidak mempengaruhi dia. The only time when you give and it affect Him Saat satu-satunya kesempatan kamu beri dan mempengaruhi Tuhan is when you take your money adalah saat dimana kamu ambil duitmu that you work hard for, yang kamu sudah kerja keras untuk dapatin, you put it in the envelope kamu taruh dalam amplop, and you say, God, kamu bilang, Tuhan, thank you terima kasih. that I can give back something back to you. Sehingga aku bisa kembalikan sesuatu untukmu. There was a time Ada waktunya I want to give. di mana aku pengen sekali memberi, I cannot tapi give. aku nggak bisa memberi. Now Sekarang you have given me the ability engkau telah memberiku kemampuan to worship you, untuk menyembahmu, to put this inside the offering bag, untuk menyanggupkan aku memasukkan amplop ini ke dalam kantong to persembahan. see people go out and bless and reach other people for Jesus. I cannot do it. God, the money will help them do it. Sehingga aku bisa lihat banyak orang karena ini bisa memperluas kasih Tuhan dinikmati oleh lebih banyak orang karena aku tidak bisa secara langsung turun tangan. When God sees that heart, Saat Tuhan melihat hati itu, listen, dengarkan. God is not looking at the amount. Tuhan tidak melihat angka. God is looking at this. Tuhan melihat hatimu. When you give with a grateful heart, Waktu engkau memberi dengan hati yang bersuka cita, bersyukur, think about this. pikirkan. The little boy's lunch, 5 loaf, barley loaf, not roti big one. 5 barley loaf and 2 small ikan. Bayangkan, 5 roti 2 ikan miliknya anak untuk makan siangnya dia, itu pasti rotinya kecil, ikannya juga biasa. Right? When they said, what do we have? Waktu mereka tanya, kita punya apa? A small boy. Ada anak kecil yang keluar. The small boy means the parents is there somewhere. Berarti kan kalau ada anak kecil, berarti orang tuanya ada di sana ya. There's only 5 small loaf and 2 fish. Cuman ada 5 roti dan 2 ikan kecil. I think Saya pikir it's not only for the boy. ini bukan untuk anak kecil ini It's saja, actually for the family. tapi untuk keluarga lah. Ini bekal untuk makan keluarga. Because the boy cannot move alone, what? Karena nggak mungkin anak ini berkeliaran sendirian kan, Right? ya. It must move with the parents. Pasti ada bersama keluarga orang tuanya di sana. But it was the boy's lunch. Tapi kan ini makan siang anak kecil. Ya bontotnya. Andrew saw the boy. Hey, you got 5 loaves, 2 fish. Andreas melihat anak kecil, oh kamu punya 5 roti 2 ikan. Come with me. Ayo ikut aku, Jesus, Tuhan Yesus. this boy got 5 loaves, 2 fish. Ini anak kecil cuman punya 5 roti 2 ikan. That's all we have. Cuman itu yang kita punya. Jesus looked at the boy. Yesus lihat anak kecil ini, Are you happy to give me? kamu senang nggak kalau itu diserahkan ke aku? Hey, little children are like that. They share willingly. Kalau anak kecil ya kan mau bagi-bagi itu benar-benar tulus hatinya. Right? You notice he never called the parents. Perhatikan ya, nggak pernah nanya mana ke orang tuamu ya, nggak ditanya. He put the parents far away. Ya kan, dipisah dulu ya, orang tuanya agak jauh ya. Because 5,000, right? Karena kan 5.000 orang kan. Men, only 5,000 men. 5.000 orang laki-laki loh.
beside women and children, Selain perempuan dan anak-anak. I'm thinking about 10,000. Berarti saya pikir ya ada 10 ribuan lah. The little boy, Jadi anak kecil ini, take. ambil. And then can you imagine the little boy must be there when Jesus take the bread, look up to heaven and says, Father, thank you. And start breaking. The little boy is watching a miracle. Saudara bisa bayangkan, saya yakin anak kecil itu masih di situ ketika dia serahkan kepada Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus angkat 5 roti dan 2 ikan ini, mengucapkan syukur kepada Bapa dan mengucapkan berkat, kemudian mulai memecahkan roti dan ikan itu untuk dibagi, anak itu pasti menyaksikan. So in my imagine, I see the 12 apostles looking, the 12 apostles are not surprised. Saya bayangkan 12 rasul juga ada seputar sana melihat dan tidak terkejut. Why? Kenapa? Because they know Jesus can do miracle. Karena mereka itu udah tahu Yesus ini memang tukang buat mujizat. But can you imagine what impact is that on a little boy? Tapi saudara bisa bayangkan enggak dampak untuk anak kecil ini tadi seperti apa? I only got 5 loaves, what? Wah, saya kan tadinya cuma punya 5 roti. Then he watch. Dia lihat Makan. banyak sekali orang makan. Makan. Oh, bukan disebar ya. Makan satu orang makan banyak ya. Right? Makan, what happened? Jadi setelah dimakan banyak orang, apa yang terjadi? He's also eating. Dia juga ikut makan. When Jesus says, go and collect the bread. Kemudian Yesus bilang, coba kumpulkan sisanya. Don't throw away the leftover. Jangan dibuang ya, dikumpulkan sisanya. How did his 5 loaves, Anak kecil itu pasti mikir kan, kok bisa ya 5 roti, 2 small fish, 2 ikan kecil, feed 10,000 people, bisa memberi makan 10 ribuan orang lebih and then kurang. got 12 basket. Rupanya masih bisa bersisa 12 bakul. Imagine what impact that have on the little boy. Bayangkanlah sebesar apa dampak yang terjadi atas anak kecil tadi. Parents, Bagi orang tua, if you have a problem, kalau engkau ketemu masalah, never put your children aside. jangan singkirkan anakmu. Bring them together into the issue. Justru ajak mereka ikut hadapi persoalan tersebut. Pray with them. Berdoa bersama-sama mereka. Turn their eyes on Jesus. Dan arahkan mata mereka kepada Kristus juga, Yesus. And when God answer, Dan saat Tuhan menjawab, they are not looking, my father good, my mother good. Jesus is good. maka dia tidak akan bilang, bapakku yang hebat, mamaku yang hebat. Tapi mereka tahu Tuhan Yesus yang hebat. Amen? Amin. You know, I have run my own ministry since 2000. Saya sudah menjalani pelayanan saya sejak tahun 2000. I got a lot of story to tell you about money. Kalau saya mau cerita soal duit, banyak sekali cerita. But I'll tell you this. Tapi saya boleh bilang begini. Yes, people give me love offering. Tentu saja ada orang memberikan persembahan kasih ke saya. When I preach, Kalau saya khotbah, they give me love offering. mereka kasih persembahan kasih. No church, Tapi tidak sebuah gereja, no organization, tidak ada sebuah organisasi pun, no one. tidak seorang pun Every month give me money. yang memberi saya duit itu bulanan. Sometimes people give like 1 month, 2 months, then they stop. Kadang-kadang ada yang berikan 1 bulan, 2 bulan, kemudian berhenti. Churches normally give me when I preach. Gereja biasanya memberi kalau saya berkhotbah. Some I go and they never give. Ada yang saya pergi malah nggak beri apa-apa. And I also don't want to go back. Dan saya juga nggak mau kembali lah ke sana. No. Joking, joking. Yang itu serius, oh nggak bercanda. The thing is, Masalahnya adalah I don't look at them. saya nggak melihat orangnya. I'm not there. Saya nggak di sana. Listen, Perhatikan. I don't go to a place Saya bukan datang ke satu tempat to collect. untuk mengambil. I am there Tapi saya ke sana because he sent me. karena dia yang kirim aku ke sana. You understand? Saudara paham? You understand? Saudara paham? So when I go, Jadi waktu saya ke sana, I'm not worried saya nggak khawatir whether people give me or don't give me. apakah mereka beri atau tidak. I'm blessed. Saya diberkati. My family is blessed. Keluarga saya diberkati. My whole family. Keluarga saya seluruhnya No utang. tidak ada We utang. don't owe anything. Kita nggak berhutang apapun.
Yes, we use credit card. Ya tentu kita ada pakai kartu kredit. I travel, I use credit card. Kalau kemana-mana kadang pakai kartu kredit. But every time when the bill comes, we pay full. Tapi kan kalau tagihannya datang bayarnya full. People ask me, Orang tanya saya, Pastor Paul, who give you money? Pastor Paul, mereka bingung siapa yang kasih kamu duit They're ya? very interested in who give me money, who support me. Mereka sangat penasaran siapa sih yang dukung dananya Pastor Paul. How do you travel to Australia, to Israel, to England, to America, but you tell me nobody support you? How? Kok bisa kamu cerita kamu keliling dunia tetapi kamu bilang nggak ada orang yang dukung secara rutin, Huh? Secara rutin. regular basis ya? You know what I tell them? Tahu nggak apa yang saya beritahu mereka? Kepo. Kamu kepo, mau tahu aja ya. People want to learn a method. Orang itu pengen mempelajari cara atau metode. If I do this, I get that. If Kalau I do aku this, lakukan begini, aku dapatnya ini. Aku lakukan ini, aku dapat ini. and they take that in their relationship with God. Dan mereka pakailah sistem itu dalam hubungan mereka dengan Tuhan. God, if I give you this, Tuhan, kalau aku beri ini ke Tuhan ya, I expect this. saya harap saya dapat ini loh. If I serve you, Kalau aku sudah melayanimu ya, my health must be best, must be good, no sickness. berarti tubuhku itu harus sehat ya, karena aku sudah pelayanan ya, aku harus sehat terus, nggak boleh sakit. Can I share with you something? Bolehkah saya cerita sesuatu? I just shared with Jenny and Iskandar. Saya sudah cerita ini kepada Jenny dan Iskandar. Before I came to Medan, Sebelum saya datang ke Medan, Pastor Paul, for 3 years, sudah 3 tahun cannot do medical check. tidak pernah dan tidak bisa lakukan pemeriksaan kesehatan. I normally do medical check every year Biasanya saya lakukan periksa kesehatan itu secara tahunan or once every 2 years. atau sekali minimal 2 tahun. Okay? But the last 3 years, because pandemic, right? Tapi karena pandemi ya 3 tahun terakhir ini, All the rumah sakit closed only for COVID or for very serious sickness. Then you go. Medical check cannot go. jadi rumah sakit itu hanya melayani orang-orang sakit karena penuh melulu kan. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan nggak bisa ke sana. I just did my blood test. Nah belakangan ini saya barusan ambil darah untuk dites. Take my height, take my cholesterol, take my blood. Kesehatannya dicek semuanya, tinggi badan semuanya, darahnya dicek. I drink, they all know, I drink coffee without sugar. Saya itu minum kopi nggak pakai gula, Yes, bertahun-tahun. I don't drink soft drinks. Saya juga nggak suka minum yang kayak Coca-Cola gitu ya, minuman ringan. Normally I drink Chinese tea, hot tea. Biasanya minumnya Chinese tea yang tidak pakai gula juga, panas. Even fruit juice. Bahkan kalau jus buah pun, You ask them when we order, I always say tanpa gula. ya kalau minum jus juga nggak pakai gula. I don't eat ice cream. Saya juga nggak makan ice cream. Even my birthday cake, I don't eat. Bahkan kalau saya ulang tahun, orang kasih cake, saya nggak makan cake. When the result came out, Nah, waktu check up kesehatan, itu hasilnya keluar, doctor told me, dokter bilang begini, I wish I can give you the result. The result is in my phone. The doctor says, Mr. Low, everything okay, huh? jadi dokternya bilang begini, wah semuanya, Mr. Low, semuanya baik, Your kidney okay, your liver okay, cholesterol good, kolesterol bagus, ginjal bagus, apalagi tadi itu, liver, lever bagus. right? Your cancer marker good, no problem. Nah, untuk cek kanker itu nggak ada, bagus. But Mr. Low, Tapi Mr. Low, your blood sugar double. ini gula darahmu itu double. The doctor also asked me, you take a lot of sugar? Jadi dokter nanya, kamu makan banyak gula ya? No. Enggak. Coffee is sugar? Kalau kopi pakai gula enggak? No. Enggak. I told the doctor, I don't take sugar, I don't eat ice cream, I don't take cake, I don't like sweets. I don't like all the sweet stuff. Saya tidak makan gula, saya tidak makan cake, saya tidak makan es krim yang manis-manis saya enggak makan. So he asked me, any of your family member diabetic? Baru dia tanya, apakah ada keluarga yang diabetes? I said, I don't know. Saya bilang saya enggak tahu. Right? Ya. I said, go and check. Dia bilang cobalah cek dulu.
Maybe one of your parents, my mother was diabetic. Mungkin salah satu dari orang tua, memang mama saya diabetes. Okay? Before she died, she was diabetic. Sebelum meninggal, beliau kena diabetes. You know what the doctor say? Tahu nggak apa yang dikatakan dokter? Mr. Low, you're diabetic. Mr. Lo, kamu diabetes. I said, no. Saya bilang, tidak. Huh? Hah? I have diabetes. I am not diabetic. Saya bukan diabetes, tapi saya punya diabetes. Okay, understand this. Pahami? If you have cancer, Kalau kamu ada kanker, right? Are you a cancer? tapi apakah kamu itu kankernya kan? Bukan. No, right? Bukan kan? Correct or not? Betul nggak? You are not the cancer, right? Kamu kan bukan kankernya, Right? betul? You only have cancer maybe one part. Cuman ada satu bagian yang ada kankernya di situ. Understand? Paham ya? Understand? So I said, no. I may have diabetes. Ya bisa jadi saya ini punya diabetes, Okay? I am not diabetic. tapi saya bukan diabetes. The doctor here already a bit blur. Dokternya bingung ya. So I educate the doctor. Jadi saya edukasi dokternya. Doctor, are you married? Saya tanya, dokter kamu sudah menikah? The doctor like, hey, I'm doctor, you patient, why you ask me question? Kan kamu yang pasien, kok kamu yang nanya? I said, are you married? Saya tanya, kamu udah menikah? Yes. Ya. Are you a doctor? Apakah kamu seorang dokter? Yes. Ya. Are you a mother? Is a lady doctor. Kamu seorang ibu juga kah? Karena Are you a perempuan. mother? Apakah kamu seorang ibu? Yes. Ya. Are you a doctor to your own children? Does your children call you doctor or not? Apakah anakmu panggil kamu dokter juga? If your mother or your father is a lawyer, can you imagine, President Jokowi, he go home, the son and daughter, oh, Bapak Presiden. Jadi kita anak seseorang, apapun profesinya, nggak mungkin pulang ke rumah kita panggil dia seperti itu. Kayak Presiden Jokowi kalau pulang, masa anaknya panggil, Pak Presiden, masa begitu? Have or not? What do they call him? Apa yang dia panggil, mereka panggil? Papa. Ya, papa, Right. seperti biasa. When the doctor go home, the children says, oh, hello doctor. Kan dokternya kalau pulang masa panggil orang tuanya sebagai dokter. Then she get it. Kemudian, oh dia baru paham. I said, I am a child of God. Saya bilang, saya ini anak Tuhan. I'm a missionary. Saya seorang misionaris. Yes, Ya, you detected in the blood test, the result says I have diabetes. kamu sudah mendeteksi adanya gula darah yang meningkat. Mungkin saya ada kena diabetes. Okay? Ya. But I'm not a diabetic. Tapi saya bukanlah diabetes itu sendiri. You understand the difference? Paham bedanya ya. You are a child of God. Kamu ini anak Allah. Whether you live in a simple house or a good house, you are a child of God. Kamu ini sedang tinggal di dalam rumah yang sederhana ataupun yang mewah, kamu tetap anak Allah. You have all the resources of heaven. Kamu punya segala sumber daya yang ada di surga. Whether you have a lot of money in your bank or you don't have a lot of money in your bank, you have all the resources of heaven. Di bankmu itu ada banyak duit atau enggak punya banyak duit, tetapi yang jelas kamu pemilik sumber daya yang ada di surga. I got friends Saya punya teman, richer than me. lebih kaya dari saya, I don't have a car. saya enggak punya mobil. I used to during the pandemic I bought a car for 16 months and then buang because in Singapore you can drive car for 10 years. Ya, waktu pandemi Pastor Paul ada beli mobil pakai cuma 16 bulan, habis itu dibuang karena di Singapura memang pemakaian mobil cuma 10 tahun. Right? But when my friend who are very rich, Jadi saya punya teman yang kaya sekali, they buy car, dia beli mobil, they call me. dia telepon, Hey, come on, sit, my new car. ayo naik mobilku yuk yang baru. Sometimes I very naughty. Kadang-kadang saya ini nakal, I know you don't believe that. saya yakin kamu nggak percaya. You all believe that I'm always naughty, right? Karena kamu pasti percayanya aku ini nakal terus, padahal cuma kadang-kadang. You know, sometimes we go into the car, he buy the nice BMW, Mercedes, Bentley, and then they drive. Jadi kadang-kadang ya teman-teman ini beli mobil mewah ya, BMW, Mercedes atau Bentley, dan mereka nyetir, saya masuk di dalam. I sit beside him. Jadi saya duduk di sebelah dia, Sometimes I ask him to stop.
Kadang-kadang saya suruh mereka berhenti di tengah. You say, why? Dia nanya, Hey, kenapa? let me try sitting behind. Boleh nggak saya coba duduk di belakang nggak? See what your behind feel like. Saya pengen tahu rasanya gimana kalau duduk di belakang. I say, yeah, okay, no problem. Oke, nggak apa-apa katanya. Dia So they minggir. stop the car, right? Dia minggir. Huh? I open the door, I go behind, I sit down. Saya buka pintu, saya turun dan saya masuk ke belakang. So they start driving. Kemudian dia mulai jalan dengan mobilnya. Sometimes I disturb them. Kadang-kadang saya ganggu mereka. Hey, supir, go to the club. Supir bawa saya ke klub. They always laugh. Mereka selalu ketawa. Now cannot use that trick Sekarang saya nggak bisa pakai trik itu lagi. because they know all my trick already. Karena mereka sudah bisa prediksi trik-triknya Pastor Paul. But think about this. Tapi coba pikirkan, I don't own a car, saya bukan pemilik mobil itu. but I don't need to own a car to enjoy the car. Saya tidak butuh sampai jadi pemilik mobil itu untuk menikmati mobil itu. You understand? Saudara paham? Everything you own on earth, one day you cannot bring to heaven. Karena apapun yang saudara miliki hari ini, suatu hari kalau saudara tinggalkan dunia ini nggak bisa bawa ke surga. Pastor, Pastor, all my money, uang saya ini, all my car, semua mobil saya, all my house, semua rumah saya, cannot bring to heaven? masa nggak bisa bawa ke surga? Wow, like that no good what? Kalau gitu nggak bagus lah. And bring to hell lah. Makanya bawa, kalau gitu ya bawa aja ke neraka. Kalau I want to tell you this. saya pengen beritahu ini, God wants you to be healthy. Tuhan ingin kamu sehat. I may have diabetes. Saya bisa aja punya diabetes. So, why am I sharing this? Kenapa saya cerita ini? I share this to tell you this, okay? Saya cerita ini supaya mau kasih tahu, Watch, perhatikan what Jesus will do. apa yang Yesus akan lakukan. I take communion, Saya ambil perjamuan, I ask Jesus, saya minta pada Yesus. you got diabetes or not? Oh, saya tanya Yesus, Yesus, kamu punya diabetes enggak? What do you think the answer is? Kira-kira jawabannya akan apa? Have or don't have? Ada atau tidak? Have or don't have? Ada atau tidak? Jesus got diabetes or not? Dia punya diabetes enggak, Yesus? Jesus got cancer or not? Yesus ada kanker enggak? Don't have, right? Tidak kan? If you don't have, Kalau engkau tidak ada diabetes, I'm inside you, dan aku di dalam engkau, hey body, tubuh, no diabetes, enggak boleh ada diabetes, tau enggak? no cancer, Enggak ada kanker, no hypertension. tidak ada hipertensi. Understand? Paham ya? Please, Tapi you tolong don't every ya, time makan goreng, makan this, makan that, oh God, that one your problem, okay? jangan ditabrak kayak gitu ya, diterobos kayak gitu, ya itu saudara yang bermasalah. Understand? Paham ya? You need to help yourself also. Ya tentu saudara harus jaga sendiri. Clear? Jelas? So walk the journey with me. Nanti saksikan perjalanan ini bersama dengan saya. Let's believe God Mari kita sama-sama percaya for a good report. untuk melihat laporan nanti yang terbaik. The doctor has ordered another test. No medicine, never give me medicine. The doctor has ordered a test in November. Karena dokter sudah janjikan pemeriksaan berikutnya di bulan 11. So let's see what November results say. Kalau begitu nanti kita saksikan bersama. Amen? Ya, hasil bulan 11 kayak apa. The next verse, and I will end this very fast, okay? Ayat berikutnya dan kita akan mengakhiri. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. 1 Korintus 1 ayat 24. In life, Dalam hidup we need wisdom. kita butuh hikmat. And wisdom Dan hikmat, is not what the world teach you. hikmat ini bukanlah yang diajarkan dunia. Now please send your children, go to school, upgrade yourself. Tolong kirimkan anakmu ke sekolah, upgrade dirimu. Right? Ya, Learn as much as you can. belajarlah sebisa mungkin. But that is knowledge, Tapi itu tetap namanya pengetahuan, not wisdom. bukan hikmat. Wisdom Kalau hikmat, is the person of Jesus Christ. itu adalah pribadi namanya Yesus Kristus. Come, Pastor Is, read Yeah. verse 24 for me. Ayat 24 dan seterusnya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jesus is your power and your wisdom. Jadi Kristus, Yesus adalah kekuatanmu dan hikmatmu.
power to enjoy a good health. Kekuatan untuk menikmati kesehatan yang baik. Power to have life and life more abundantly. Kekuatan untuk menikmati hidup dan hidup yang berkelimpahan. Wisdom to deal with anything that the world throw at you. Hikmat artinya kita bisa mengurusin semua yang dunia lempar ke kamu. Wisdom to see that whatever, even in ministry, in church, wisdom that when things go against you, wisdom how to see what God is doing, not what is happening. Sekalipun di dalam pelayanan, apapun yang terjadi yang tidak baik, itu maka ada hikmat yang mengajari kita bagaimana menghandle itu semua. When things are bad, don't look at the things that are bad that's happening. Jadi kalau hal buruk terjadi, jangan lihat hal buruknya yang sedang terjadi. Have the wisdom Tapi milikilah hikmat to see untuk melihat what Jesus apa yang Yesus is doing lakukan when things are bad. waktu keadaannya buruk. Like Goliath, Seperti Goliat, come, waktu dia datang, it's bad, right? itu kan buruk ya. Challenge Israel. Dan dia menantang-nantang orang Israel. 40 days, 40 nights. 40 hari, 40 malam. Challenge Israel. Terus menantang Right. Israel. To the nation of Israel, Bagi bangsa Israel, this is a bad thing. ini adalah perkara buruk. They do not see Mereka nggak lihat God is using Goliath bahwa Tuhan memakai Goliat ini to introduce the next king of Israel. untuk memperkenalkan raja yang baru yang akan datang untuk Israel. You understand? Saudara paham? Have the wisdom. Maka milikilah hikmat itu. So even in my issue with diabetes, Bahkan dalam masalah diabetes yang saya hadapi, I'm looking saya melihat with God's wisdom, dengan hikmat Tuhan, what is God going to do through this? apa yang Tuhan mau lakukan melalui ini. I pray, Aku berdoa, I believe aku percaya that none of you bahwa tidak ada satupun di antara need to kita have diabetes. yang harus sampai mengalami diabetes. None of you Tidak ada satupun need to be sick. yang perlu sakit. None of you Tidak ada satupun need to have cancer yang harus mengalami kanker to enjoy the wisdom of God. untuk menikmati hikmat Tuhan. Understand? Paham? God wants you to have a good, strong, healthy, long life. Tuhan ingin kita memiliki hidup yang kuat, yang panjang untuk dinikmati. Luke chapter 12, and I'll end with this verse. Lukas chapter 12, 12. Lukas 12 verse 32. ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Do you see God as your father? Apakah saudara melihat Tuhan itu adalah Bapamu? Do you see God as your father? Apakah saudara melihat Tuhan sebagai Bapamu? Think about this. Coba pikirkan, God Tuhan sitting in heaven, duduk di surga, watching the world, melihat dunia ini, watching creation. melihat seluruh makhluk. Russia attack Ukraine. Rusia menyerang Ukraina, This America got this problem. Amerika ada masalah ini, Africa got this problem. Afrika punya masalah ini, Indonesia got this problem. Indonesia ada masalah ini, Singapore susah lah. Singapura Right? pakai teropong. Oh, pakai koropong. Do you think God sitting in heaven looking at Christian? Aduh. Apakah pusing menurut lah. saudara kalau Tuhan duduk di surga ngelihat ke bumi penuh masalah, apakah Tuhan menggerutu, pusing? God in heaven, aku stres. Apakah Tuhan seperti itu? No, right? Tidak kan? What is God doing? Apa yang Tuhan lakukan? They think they smart. Mereka pikir mereka pintar ya. You talk to Jesus, Dia bilang sama Yesus karena duduk sebelah kanannya. they think they smart. Mereka pikir mereka pintar. Oh, they bully the Christian. Wah, mereka menganiaya orang Kristen ya. Non-Christian bully Christian, understandable. Kalau orang yang bukan Kristen menganiaya orang Kristen sih bisa dipahami.
Christian bully Christian, not understandable. Masalahnya orang Kristen bully orang Kristen, itu nggak bisa dipahami. Okay? Let me tell you this. Dia bilang sama Yesus, They think they're smart. mereka pikir mereka pinter. God look at Jesus. Tuhan lihat pada Yesus, You are wisdom. kamu ini adalah hikmat. You are power. Engkau adalah hikmat dan kuasa, kekuatan. Go down and tell them. Kamu turun, beritahu mereka. Jesus came down. Maka Yesus datang. And all those who listen to him, Sehingga semua orang yang mendengarkannya, young or old, muda maupun tua, he says this, dikatakan, fear not, little children. janganlah takut hai anak-anakku. It's your Father's pleasure to give you the kingdom. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. You are worried about a house. Kamu khawatir soal rumah. God wants to give you a kingdom. Padahal Tuhan mau memberimu sebuah kerajaan. You are worried about your food. Kamu khawatir soal makananmu. God has the whole world to supply you. Tuhan memberikan seluruh dunia ini untuk menjadi penyediaan bagimu. You're worried about security. Kamu khawatir soal keamanan. He got angels waiting to protect you. Kamu punya malaikat di sana yang siap menjagamu. If you cannot protect yourself, Kalau kamu tidak bisa melindungi diri sendiri, if you cannot provide for yourself, kalau kamu tidak bisa menyediakan semuanya yang kamu butuh, if you are like me, kalau engkau seperti aku, bodoh. pintar, Bentar. if we are stupid, kalau kita ini bodoh, take Jesus. ambillah Yesus. He is your wisdom. Karena dia adalah hikmatmu, He is your protector. karena dia adalah pelindungmu, He is your provider. karena dia adalah penyedia bagimu. Amen. Amin. Whatever your dreams, come Iskandar, come Henry, Apapun come Gary, mimpi-mimpimu, come. kembali lagi sang peraga, And then we will end with this, yeah. kita akan berakhir dengan ilustrasi ini. Whatever your dreams, Apapun impian-impianmu, whatever your desire, apapun keinginan-keinginanmu, your direction, maka arahmu, how to move, bagaimana bergerak take all this untuk ambil ini semua and say, Jesus, dan katakan pada Yesus, these are my dreams. inilah impianku. If you want a nice house, Kalau engkau impiannya adalah pengen punya rumah bagus, you want a nice job, kamu pengen punya kerjaan yang bagus, you want to have health, you want to have good health, kamu pengen punya kesehatan yang baik, tell Jesus, katakan pada Yesus, Lord, these are my desire. Tuhan, inilah keinginanku. These are my dreams and my Ini, desire. ini impianku, ini keinginanku. In my understanding, Lord, Dalam pengertianku Tuhan, I only know this way. aku cuma tahu jalan ini. I don't want to go by the back. Aku nggak mau jalan lewat belakang. Because I know if I go by the back, do wrong way, even when I realize my dream, inside my heart, there's no peace. Karena kalau saya jalan belakang, tidak benar jalannya, walaupun saya mencapai yang aku impikan, tidak akan ada damai sejahtera. So God, Jadi Tuhan, I do this aku mau ambil ini semua, and I surrender to aku you. mau serahkan kepada Tuhan. You know what God will do? Tahukah apa yang dilakukan Tuhan? Come, Mari, sit down, duduklah, watch. lihat. And that means in your mind, Karena di dalam pikiranmu, see yourself seated with Christ on Lihatlah. the right hand of God. lihatlah dirimu ada di dalam Kristus Yesus, duduk di sebelah kanan Bapa. And then God says, I want you to walk this way. Kemudian Tuhan bilang, aku mau kamu jalan lewat sini. God, my dream that way. Leh. Terus kamu bilang, Tuhan, impianku kan di situ arahnya. If I go this way, doesn't look like my dream. Tapi kalau Tuhan bawa saya ke sini, nampaknya enggak mengarah ke impian saya. God, that's my dream. Tuhan, ini kan impian saya kan ini. God said, yeah, trust me. Jadi Tuhan bilang, ya saya tahu, percaya sama aku. So you do something. Jadi apa yang kamu lakukan, This is what most people do. ini yang biasanya orang lakukan pada And this umumnya. is where most people fail. Biasanya orang gagalnya di sini. They do something, Mereka lakukan sesuatu, but instead of looking at Jesus tapi bukannya mata tertuju pada Yesus and follow Jesus, dan mengikut Yesus, they are doing this, tapi yang mereka lakukan, but their eyes is there. jalan tetapi matanya tertuju pada yang lalu. You understand?
They are not looking at Christ. Mereka nggak lihat pada Yesus Kristus. And then the more they look at this, Semakin banyak matanya tertuju pada impian the dia more they sendiri, walk makin berjalan, where Jesus want them to walk, di mana Yesus mau mereka jalan ke sana, like getting further and further away from their dream. sepertinya bergerak menjauh dari impian mereka. You understand? Saudara paham? Do you know why sometimes God move you away? Tahu nggak kenapa kadang-kadang Tuhan itu sengaja bawa kamu ke tempat yang lain? Do you know why God sometimes ask you to do things that you don't understand? Tahu nggak kenapa kadang-kadang Tuhan suruh kamu lakukan sesuatu yang kamu nggak paham? Watch this. Perhatikan. I want you, Gary, I want you to take one step like that. Walk slowly to the camera, okay? Nah, Okay? Slowly. Go. jadi Gary berjalan perlahan Your eyes menuju look ke up, kamera, your eyes look, okay? tapi mata tertuju ke atas. Slowly, You know, Pelan when aja. you are doing what God tells you to do, Waktu kamu melakukan apa yang Tuhan minta kamu lakukan, you know what God is doing? tahu nggak apa yang Tuhan lakukan sebenarnya? God is making your desire come true. Tuhan sedang mempersiapkan keinginanmu, God is- mengikutinya. God is bringing the dream and desire and making it bigger. Dan Tuhan sebenarnya mempersatukan yang namanya impian dan keinginan itu menjadi lebih besar. Okay, turn, walk this way. Slowly. Kemudian bergerak kembali ke sini, And then you're thinking, dan kemudian saudara berpikir, that's my dream. kan impianku That's ini, my desire. inilah keinginanku. But as you follow God, Tapi saat engkau mengikuti you do Tuhan, things that has no relationship. bahkan yang kamu lakukan itu nggak ada hubungannya sama sekali. And when God bring you back, Dan kemudian waktu Tuhan membawamu kembali, and all your dreams, all your desire, it's not the size you imagine. It's much bigger. rupanya impian yang kamu anggap selama ini ternyata Tuhan sudah buat jauh melebihi yang kamu pikir. And then people look at Gary, Kemudian orang lihat pada Gary, mana bisa? mana mungkin, mana bisa, Mana mungkin? mana mungkin. Mana mungkin? Right? You know what Gary will say? Kira-kira Gary akan jawab apa? Not by my wisdom, Bukan dengan hikmatku, not by my strength, bukan dengan kekuatanku, not by my power, bukan juga dengan kuasa yang aku punya, but by the Spirit of God. tapi karena roh Tuhan. And when God give it to you, Waktu Tuhan memberinya kepadamu, the Bible say, maka Alkitab the mengatakan blessing of the Lord bahwa berkat Tuhan makes you rich, menjadikan kau kaya adds no sorrow. dan susah payah tidak menambahi. There's no pain, Tidak ada susah payah, there's no worry, tidak ada khawatir, there's only rest. tapi yang ada adalah kelegaan dan istirahat. Amen? Amin. Thank you. Terima kasih. So to close, Jadi untuk penutupan, don't trust yourself. jangan percayakan dirimu pada dirimu sendiri. Don't trust your education. Jangan menaruh percaya pada pendidikanmu. Don't trust your experience. Jangan menaruh percaya pada pengalaman-pengalamanmu. I share with you very personal thing, right? Saya kan sudah membagikan hal-hal yang sangat pribadi kan ya. The struggle my daughter go through, Pergumulan yang saya sedang dihadapi oleh anak saya, my health issue, kesehatan yang sedang saya hadapi, the leadership knows the leadership struggles I go through. dan para pemimpin yang saya bina juga paham masalah kepemimpinan yang saya hadapi. My eyes is not on me. Maka mataku tidak tertuju pada diri sendiri, My eyes on Jesus. tapi mataku tertuju pada Kristus I want that Yesus. for each and every one of you. Saya ingin agar semua saudara, Whether you are a friend, whether you are a family member of Agape Grace family, apakah saudara bagian dari Agape Grace Family, or you are a visitor from another church, atau saudara adalah pengunjung yang datang dari gereja lain, doesn't matter. tidak masalah. We serve the same Jesus. Karena kita sedang melayani Yesus yang sama. And He wants you, Dan dia mau agar saudara, family or friend, keluarga maupun teman, to be blessed. untuk menjadi diberkati. Not blessed to be healthy, blessed to be wealthy. Diberkati untuk sehat, diberkati untuk menjadi makmur. That you live a life that glorify Jesus Dan Christ. engkau menjalani kehidupan yang memuliakan Yesus Kristus. Amen? Amin. God bless you. Tuhan memberkati.